kami hormati Koordinator Program Pendidikan Guru Penggerak yang diwakili oleh Ibu Anggraini Kusuma Dewi SSIMT, yang kami hormati pula Bapak Ibu pengajar praktik Kota Bontang, dan yang kami banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kali ini pada pertemuan yang luar biasa, kita dikumpulkan kembali untuk bersilaturahmi bersama dalam acara Loka Karya 4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 3 Kota Bontang. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita mengawali acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Kami mohon para hadirin untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita semuanya menundukkan kepala kita, menghadirkan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wal kulli niyatin shalihah bi barakati ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'u bainana wa bainahum bil khairat rabbi wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wal aziyatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa idal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana sabaqulana bil iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Terima kasih Bapak Heri Rusman yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan bersama memberikan kelancaran dan kemudahan pada acara pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan yang diawali oleh Koordinator Pengajar Praktik Bapak Jainal Qorib SE. Kepada Bapak Jainal Qorib SE kami silahkan. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina faman fala mudilla lahu wa min dzalika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Pak Dr. Tito Mulyono MSI, yang kami hormati Pak Kabid yang selalu mensupport kami setiap kegiatan, yang kami hormati Bu Dewi dari PKTK, yang kami hormati Pak Kristo yang selalu juga mensupport terus kegiatan ini, yang kami hormati teman-teman pengajar praktek dan guru penggerak Kota Bontang. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat di desa lainnya, sehingga kita dipertemukan dalam ruangan ini dalam loka karya keempat Guru Penggerak Angkatan 3 Kota Bontang dalam keadaan sehat walafiat. Yang perlu kami laporkan kepada Pak Kepala Dinas, Pak, bahwa kegiatan Guru Penggerak Angkatan 3 di Kota Bontang ini sudah memasuki loka karya keempat. Terima kasih Bapak Jainal Qorib SE selaku Koordinator Pengajar Praktik dari Kota Bontang atas penyampaian yang telah disampaikan. Sambutan selanjutnya adalah penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Anggraini Dewi selaku perwakilan dari P4TK IPA untuk program pendidikan guru penggerak. Kepada Ibu Dewi kami silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Dr. Mulyono, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang, Pak Ika Dedi, Pak Kisto, Kasih PTK, juga Bapak Ibu pengajar praktik, serta Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang berbahagia. Alhamdulillah Pak, pagi hari ini kami senang sekali bisa hadir kembali di Kota Bontang. Secara pribadi saya baru ini kali kedua, tapi teman-teman ini sudah hadir ke sini di 4 lokakarya yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Mulai dari lokakarya 0 di bulan Agustus, kalau tidak salah ya, sampai dengan hari ini di bulan Desember. Kami ingin menjadi kota yang lebih jago, kalau nggak salah slogannya Bontang Jago ya. Udah ganti, oh. Tapi itu yang dilewat itu, yang saya lewati belum diganti tulisannya. Harus diganti. Ya mudah-mudahan Bontang bisa lebih hebat dengan Bapak dan Ibu ini, karena dalam program yang jalannya tidak sebentar Pak, 9 bulan, ini jalan 4 bulan. Ini Bapak dan Ibu ini diajak untuk berusaha mengatasi berbagai masalah, melakukan perubahan tidak hanya pada diri sendiri di kelasnya, tapi juga di sekolahnya, dan melibatkan seluruh ekosistem yang ada di sekitarnya. Nah, tadi Pak Zainal menyebut soal Lokakarya 7 Pak, betul sekali. Jadi nanti akhir program itu sebetulnya nanti akan di bulan Juni di Lokakarya 9. Nanti di akhir program kami akan menyerahkan kembali Bapak dan Ibu guru ini yang sudah lulus, mudah-mudahan insya Allah semuanya lulus menjadi guru penggerak. Ya, amin. Nanti kami serahkan kembali kepada Dinas Pendidikan untuk kemudian diberdayakan lebih lanjut bagi perbaikan kualitas pendidikan di Kota Bontang. Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, tadi soal Lokakarya 7, betul sekali bahwa momen Lokakarya 7 ini adalah momen yang luar biasa penting. Tadi Pak Zainal menyampaikan akan ada berbagai pemangku kepentingan yang diundang, kemudian juga dari kepala sekolah, pengawas itu diundang semua. Di sesi itu nanti ingin ditunjukkan apa saja yang sudah dicapai oleh CGP kita, apa program-program perbaikan yang sedang dan akan dilakukan, serta dukungan apa yang diharapkan dapat diperoleh dari para pemangku kepentingan yang diundang. Jadi memang sedikit istimewa Pak, suasananya akan dibuat semarak. Biasanya akan ada dukungan yang diberikan oleh dari Dinas Pendidikan, terutama untuk semakin menyemarakan apa yang kita laksanakan. Kami akan tetap memberikan dukungan secara akademik, tapi biasanya ada hal menarik Pak. Di setiap kabupaten kota itu ada warna-warninya sendiri. Jadi ada yang pada umumnya menghadirkan pimpinan daerah, ada yang mengundang bupatinya, ada yang mengundang wali kota kalau di kota. Kemudian ada yang mengundang anggota DPRD atau ketua komisi yang terkait, ada yang mengundang komunitas-komunitas di luar komunitas pendidikan, Pak, ada komunitas bertani, ada yang lainnya yang kira-kira memang terkait dengan apa yang dilakukan oleh CGP. Ada CGP yang punya proyek tentang pertanian, perkembangbiakan tumbuhan, itu didukung oleh komunitas terkait. Seperti itu akan terlihat bagaimana seluruh unsur saling bergerak untuk sama-sama melakukan sesuatu. Baik, terima kasih Ibu Anggraini Kusuma Dewi SSIMT yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Dr. Andes Cipto Mulyono MSI kepada Pak Bambang. Silahkan. Mohon izin berdiri. Saya berdiri dulu Pak ya, biar kelihatan yang di belakang. Siapa ada yang belum kenal saya. Dibuka aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bu Dewi Anggraini dari program yang saya hormati Pak Zainal, yang saya hormati Pak Dedi, Kepala Bidang PKK, Pendidikan, Ketenagaan dan Kebudayaan. Saya nomenklaturnya aja belum hafal. Pak Kisto, Kepala Seksi PTK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat sehat yang diberikan kepada kita semuanya. Hingga pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka Lokakarya terkait dengan guru penggerak. Saya belum dapat informasi banyak Pak tentang guru penggerak. Ya Bapak Ibu sekalian, semangat pagi bagi
Bapak Ibu calon pendidikan masa depan. Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau kita bicara pendidikan tentu bicara masa depan bangsa. Jadi tidak bisa dielakkan bahwa masa depan bangsa kita terletak di pundak Bapak Ibu sekalian. Saya, Bu Dewi, Pak Jaina, Pak Devi bisa berdiri di sini karena adalah dari Bapak Ibu guru. Dan saat ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi telah mencanangkan program unggulan, salah satunya adalah dengan tantangannya masing-masing. Tapi yang saya senang dari cerita teman-teman saya, terutama di kelompok saya dari Bu Ria, dari Bu Isna, betapa bergerak itu membutuhkan satu komitmen dan keyakinan diri dan keteguhan hati gitu. Artinya tidak tergoyahkan walaupun dengan penolakan, tidak tergoyahkan walaupun dengan kepentingan pribadi gitu ya, ataupun dengan kerjaan sendiri, dengan ego pribadi gitu. Dari sini saya jadi mengambil kesimpulan seperti ini. Hebat betul ya teman-teman saya dan kami semua yang ada di sini gitu. Iya gitu. Artinya mengimbas kepada sesuatu yang fight-nya bisa dibilang sendiri, bisa dibilang gitu ya gitu, karena harus dari dirinya sendiri, belum lagi mempertahankan komitmennya dengan pasti bergumul dalam hatinya sendiri-sendiri gitu kan, mau maju nggak atau mau masa bodoh atau gimana ya, itu kan menjadi sebuah yang amazing banget gitu buat saya, dan itu pasti dirasakan oleh teman-teman semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Satu lagi Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ya, saya jadi rindu tepuk-tepuk lagi nih Pak Jen. Ya, baik. Terima kasih pada sesi ini, luar biasa sekali. Berbagi pengalaman itu adalah paling penting juga. Sebagaimana pengalaman adalah guru yang paling berharga. Mendengarkan cerita dari Ibu Made, dan saya merasa bahagia karena ternyata banyak orang yang berbuat baik. Itu sih Pak, perasaan saya bahagia. Dan Bapak Ibu selamat ya. Bapak Ibu telah berjuang sampai saat ini. Memang tidak mudah, tapi Bapak Ibu pasti bisa. Murid-murid pasti bangga memiliki guru seperti Bapak dan Ibu. Terus juang ya. Tepuk tangan dulu. Sekarang ganti ke sebelah kiri. Ya, ganti sebelah kirinya. Ini kanan kiri Ya. Ya. Nah, yang sebelah kiri nggak usah, ada ke tembok. Ganti lagi. Oke, Bapak Ibu selamat ya. Selamat ya. Bapak Ibu telah berjuang sampai saat ini. Bu Mela telah berjuang sampai saat ini. Memang tidak mudah, tapi Bapak Ibu pasti bisa. Tapi Bu Mela pasti bisa. Murid-murid pasti bangga Murid-murid Bu Mela pasti bangga memiliki guru seperti Bapak dan Ibu. memiliki guru Bu Mela. seperti Bu Isna. Terus berjuang ya. Terus berjuang ya. Yang Bapak Ibu. Alhamdulillah saya masih bisa membersamai Bapak Ibu untuk kita mengikuti lokakarya yang keempat. Tepuk tangan dengan satu jari, tepuk tangan dengan dua jari, tepuk tangan dengan tiga jari, tepuk tangan dengan empat jari, tepuk tangan tidak berbunyi. Coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Tepuk-tepuk tangan kanan.
merasakan ada yang sudah merasa senang, ada yang berbahagia, ada yang juga merasa lega. Tetapi tetap ada yang merasa ruwet, masih ada yang masih perlu koordinasi lagi, ada yang belum. Bapak Ibu semua, itu semua membuktikan perjalanan kita dalam 1 bulan ini kita itu tidak mudah. Ya, kadang kita itu naik turun dalam melayani murid-murid kita, anak-anak kita sendiri, keluarga kita, rekan sejawat, dan lingkungan kita. Karena kita dituntut untuk merangkul semuanya. Seolah-olah kita ini adalah orang yang super. Betul? Tapi kok tidak sepakat kedengarannya? Sepakat apa tidak Bapak Ibu? Sepakat. Iya, orangnya 22 tapi suaranya seperti ada suara Pak Anto aja tadi. Ngantuk, Bu. Ngantuk. Menghentikan dulu aktivitas kita untuk sementara waktu. Kemudian takes a break. Apa? Oh iya, take a break itu orang guru bahasa Inggris tuh pintar. Maklum. Itu take a break tadi makan roti ya Bu ya. Ya. Ambil napas, tarik napas, sadari napas yang keluar, sadari napas yang masuk. Kita sadari bahwa semua yang masuk dan keluar itu akan bermanfaat bagi seluruh tubuh kita. Kemudian O adalah observasi atau mengamati. Jadi tadi kegiatannya kita harus mengamati seluruh apa yang ada di diri kita ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa bantu Pak? Ya Ibu, bisa minta waktunya sebentar Ibu? Oh boleh, silakan. Ada apa Pak? Ya Bu, saya mau berbagi. Artinya meminta untuk supaya diberikan masukan atau saran agar saya ini bisa lebih baik di dalam manajemen waktu. Oh begitu, ada masalah terkait manajemen waktu. Ya. Boleh dikasih tahu Pak, maksudnya contohnya seperti apa? Terus masalahnya itu yang bagaimana? Baik Bu, jadi saya ini ketika menghadapi murid-murid atau ketika berada di dalam kelas, terkadang saya itu tidak bisa membagi waktu, terasihkan memberikan materi atau memberikan penjelasan dari siswa, dan akhirnya siswa-siswa itu tidak bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan, dan waktunya habis seperti itu. Oh baik, berarti kita di sini bersama-sama mencoba cari solusinya supaya masalah Bapak tadi terkait waktu ya Pak ya? Iya. Bisa diselesaikan begitu ya? Iya. Baik. Nah kalau misalnya menurut Bapak sendiri, Bapak merasa ada kendala terkait manajemen waktu. Bapak dari skala 1 sampai 10, 1 tidak yakin, 10 sangat yakin, kira-kira dari 1 sampai 10 Bapak yakin tidak kalau misalnya nanti setelah kita saling ngobrol Bapak bisa berhasil mencapai tujuan yakni bisa membagi waktu? Keyakinan Bapak di angka berapa? Di angka 7. 7 ya Pak ya? Iya, luar biasa. Angka 7 itu berarti Bapak optimis ya, dan 7 dari 10 kan luar biasa. Ya. Nah, Bapak sudah yakin nih menaruh angka di 7. Kalau Yakin. menurut Bapak sendiri, masalah Bapak ini berakarnya dari mana? Berakarnya dari mungkin saya tidak bisa melihat karena terlalu terlalu asik. Berbicara. Jadi saya ini terlalu banyak bicara. Ketika banyak bicara itu hanya saya melupakan. Oh begitu. Oh iya, betul. Menurut Bapak, rencana Bapak ke depan nih seperti apa? Mungkin solusi-solusi ketika Bapak di dalam kelas Bapak harus seperti apa? Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Kalau menurut saya maunya lebih banyak memberikan umpan balik terhadap peserta didik, sehingga saya hanya menanggapi, tetapi tidak jadi memberikan semacam solusi bagi solusinya itu dari siswa untuk siswa, artinya dari mereka. Saya hanya sebagai yang memberikan umpan balik saja. Oh begitu. Jadi tidak dari saya semuanya. Oh baik. Tapi selama ini kan evaluasinya saya menyadari terkadang ketika saya ini orangnya salah satunya adalah tidak bisa membagi waktu, jadi kesabaran. Jadi ketika responnya lambat langsung langsung saya bisa memberikan saran seperti itu. Begitu. Jadi rencana Bapak mau bagi porsi nih. Nah seperti itu yang saya maksud. Dari yang sebelumnya porsi Bapak lebih banyak, Ya. rencananya ke depannya porsi siswanya yang lebih banyak. Ya. Nah, itu kan tujuannya Pak ya, langkahnya.
Kalau dari strateginya, kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak lakukan supaya hal itu bisa terjadi nanti di dalam kelas? Habis waktunya Bu Coach. Oh sudah ya Pak? Oh, oke. Silakan. Ya, terima kasih buat kesempatan kepada saya. Kebenaran buat teman ini saya adalah satu kelompok. Jadi saya langsung mengangkat tangan tadi. Kebenaran kebahagiaannya juga udah benar. Ya, cuma porsi waktunya Bu ya, karena kalau kemarin kan kita banyak ya waktunya. Ya, tapi alhamdulillah kalau menurut saya, menurut catatan saya ini udah mencakup semua, terutama coaching model VIRPA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dan ya tanya tanggung jawab. Tujuannya sudah tadi ya, itu tujuan Pak Heri meminta saran dan mencari solusi. Itu udah masuk dalam tujuan kalau menurut saya. Terus diidentifikasi juga udah lumayan banyak Pak. Dengan waktu yang cuma 2 menit itu udah sangat luar biasa. Sebagai coach, Bu Hermi memang jempol 2 dari saya. Yaitu bagaimana ceritakan kesulitannya, contoh kesulitannya apa. Nah, terus keyakinannya di angka berapa. Nah, itu kan masuk identifikasi semua ya. Masalah berakal dari mana seperti itu. Udah masuk semua. Terus rencana aksi pun juga, yaitu rencana ke depan apa. Terus dari kuncinya juga sudah memaparkan dengan jelas, yaitu memberikan umpan balik. Terus tanggung jawabnya ya ke depannya membagi porsi kepada siswa. Nah, itu sudah mencakup semua dan udah luar biasa dalam waktu 2 menit seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ruangan ini, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini kita ada materi RPP berdiferensiasi. Tapi sebelumnya ada yang Ibu akan bercerita mengenai terjadinya bencana suatu kota. Setiap kali saya mengatakan COVID, maka warga harus berpindah dan mencari rumah lain. Kalau ada COVID, kabur. Kalau ada COVID, mencari rumah. Mencari rumah ya, mencari rumah lain. Kalau Ibu mengatakan kebakaran, maka rumah harus berpindah tempat dan warganya tetap diam. Terbalik kan? Kalau tadi warganya yang pindah, rumahnya tetap. Kalau kebakaran, rumahnya pindah, warganya tetap. Kalau gempa, warga dan rumah pindah semuanya. Ya, jadi berpencar artinya pindah masing-masing dan membuat kelompok yang baru. Baik, siap Bapak Ibu ya. Silahkan sekarang berkelompok 3-3. Silakan, boleh seperti tadi, boleh berdiri. Karena nanti harus ada berpindah. Boleh cari posisi yang nyaman. PW, cari PW-nya. Ini warga. Aku sama rumah. Saya pemadam. Mana ada pemadam? Kalau itu ada kebakaran. Ibu bilang COVID, maka silakan warganya berpindah dan mencari rumah lain. Kalau COVID, warganya yang pindah, rumahnya tetap. Daring. Bu mau nanya Bu, ini kalau yang kebakaran yang pindah satu rumah aja atau dua-duanya? Kalau kebakaran rumahnya yang pindah, warganya dua-duanya pindah mengayomi warga lain. Warga lain. Belum. Pandemi tersebut berdampak pada dunia pendidikan. Dan bidang-bidang yang lain. COVID sangat berbahaya. Berbahaya. Lanjut ya. Lanjut. Bahayanya melebihi gempa.
terjadi belum lama ini di Kemenlu Jawa Timur. Erupsi pasti ada gempa. Terima kasih Bu. Yang pertama setelah Ramadan ini pusing. Itu satu. Yang kedua, teman-teman bisa bayangkan kalau kita dalam keadaan COVID terus rumah kebakaran, pas lagi pindah lagi gempa. Artinya kalau ada satu keadaan kita terlalu banyak mengalami konflik, ujungnya kita pusing. Tapi pada prinsipnya Bu, kok saya lebih melihat kepada bagaimana setiap dari kita itu harus ingat terhadap peran kita masing-masing. Karena yang terjadi adalah semua jadi, kalau dibilang COVID semua jadi warga, kalau dibilang kebakaran semua jadi rumah, kalau gempa bingung karena saya tadi jadi rumah atau jadi warga gitu. Jadi dari semua, artinya ada satu pelajaran bahwa bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun guncangannya, bagaimanapun konfliknya, kita harus tetap ingat kepada identitas kita. Gitu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu. Salut. Keren. Luar biasa. Satu lagi. Calon guru penggerak itu harus mampu melakukan identifikasi mengenai prinsip diferensiasi murid dalam RPP yang telah disusun. Bapak Ibu bawa RPP-nya kan? Alhamdulillah. Berarti sudah bisa dilaksanakan kan? Sudah bisa dilaksanakan kan? Sudah paham kan? Sudah. Ayo pulang. Nah, sudah pulang. Kemudian yang kedua, kita harus mampu menyusun RPP berpihak pada murid yang mengutamakan diferensiasi murid. Terus bagaimana selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita akan melakukan persiapan pengamatan RPP, yaitu nanti para peserta mempersiapkan RPP-nya yang telah dibuat pada pelatihan di modul 2.2. Bapak Ibu sudah melakukan pelatihan modul 2.2? Sudah dipelajari? Sudah. Biasa. Berarti lebih tahu duluan jenengan daripada saya. Kemudian berikutnya, kita akan mengidentifikasi RPP menggunakan lembar identifikasi seperti yang Bapak Ibu terima tadi. Nah, berikutnya, bagaimana pelaksanaan pengamatan? Yang pertama, setelah memahami keterampilan yang penting untuk mengelola diri sendiri melalui strategi olah nafas. Tadi Bapak Ibu sudah berolah nafas, sudah meditasi, menggunakan instruktur yoga, sudah bisa mengupas diri kita sendiri, sudah bisa mengukur diri kita sendiri, sehingga kita sudah mampu dan terampil untuk mengembangkan orang lain melalui strategi coach. Tadi ada yang jadi coach, ada yang jadi coach, ada yang jadi observer. Nah, observer adalah pengamat, sedangkan yang coach adalah apa tadi yang coach? Yang memberikan arahan. Kemudian coach yang menerima arahan. Luar biasa. Mana lebih banyak yang berbicara antara coach sama coach? Kemudian kita juga harus lebih siap untuk menyesuaikan pembelajaran. Jadi secara meditasi kita mampu, secara kejiwaan atau secara interaksi kita mampu, sekarang aplikasinya dalam pembelajaran juga harus mampu. Nah, apa yang akan kita pelajari saat ini ketika kita melaksanakan pengamatan RPP yang kedua kali adalah mengajar itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4,
dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau mengajar sekedar memberikan materi semua orang bisa. Tetapi yang paling utama kita ketika kita mengajar itu kita harus paham apa yang akan kita berikan, apa manfaatnya, dan apa efek dari yang kita lakukan. Seperti itu, intinya di sana. Kemudian, jika itu sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka proses penyampaian mengikuti karakternya. Seperti yang dikatakan Bu Yuli tadi. Dalam satu kelas, itu beraneka warna murid. Kita harus berani untuk memilah dan memilih anak-anak kita. Apakah anak-anak ini masuk kelas yang aktif, pintar, anak ini sedang, atau anak ini kurang. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika kita akan mengelompokkan itu, jangan sampai anaknya tahu. Kenapa kok tidak boleh tahu Bu Guru? Kan katanya kita harus transparan. Transparan itu harus kita lihat situasinya. Nah, kenapa tidak boleh tahu? Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Satu saja. Supaya tidak mematahkan semangat anak tersebut dalam belajar. Supaya tidak mematahkan semangat. Tidak patah. Kalau orang patah itu mesti sakit. Sakitnya itu di sini loh. Ya kan? Tidak di sana, tapi di sini. Seperti itu. Nah, di sisi lain, kalau kita sudah mengelompokkan anak, maka mari kita pastikan kembali RPP yang sudah Bapak Ibu buat berdasarkan kriteria diferensiasi yang sudah dipelajari di modul 2. Kenapa kok sekarang itu RPP kok harus dibahas? Mengapa kok guru itu perlu membuat RPP? Dan mengapa RPP sekarang harus berdiferensiasi? Ada yang mau menjawab? Silakan. Karena itu acuan kita dalam mengajar, Bu. Acuan kita dalam mengajar. Monggo silakan. Sampingnya Bu Made. Agar dapat memenuhi semua kebutuhan siswa. Agar dapat memenuhi semua kebutuhan siswa. Silakan Bu Made. Belajar itu sifatnya personal. Belajar itu sifatnya personal. Ada lagi? Lebih struktur. Lebih terstruktur. Apalagi ada lagi? Di sini ada RPP yang sudah Bapak Ibu buat berdasarkan modul 2.1. Kemudian berikutnya adalah saya persilahkan RPP yang sudah disusun di identifikasi. Satu kelompok, satu identifikasi setelah selesai baru dipresentasikan. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, silakan bercerita Bapak Ibu secara jujur mengenai proses pengajaran, kendala yang dihadapi, dan hasil apa yang diperoleh. Dari RPP tadi, bagaimana proses pengajarannya, bagaimana kendala yang dihadapi, dan bagaimana hasil belajar yang diperoleh. Itu. Ini semua adalah aturan pelaksanaan dalam pengamatan. Nah, kemudian setelah ini kira-kira apa? Lembar identifikasi. Assalamualaikum. Bu Yuni. Permisi Bu. Kita mau bertamu. Silakan satu kali lagi. Video ya? Video sama gambar ya? Menayangkan dulu. Silakan. Dibuka laptopnya, dibuka, silakan berkunjung. Dapatkan door prize menarik, dapatkan door prize menarik. Ini malah syok kita, malah syok. Kita mau, kok kita lebih pada takut daripada tertarik ya? Oke, baiklah. Di kelompok itu boleh dilakukan di kelas, di luar kelas itu juga diferensiasi. Kemudian diferensiasi pada produk, ini produknya. Ini yang akan
akan kita tularkan nanti di sekolah, dan apa hal baik ya atau pelajaran ya. Yang pertama, hal baik apa yang dapat dari rekan sejawat dan menjadi inspirasi untuk saya. Yang kedua, saya belajar dari seperti tadi, dari Bu siapa ya, dan akan menjadi inspirasi saya untuk diterapkan di sekolah. Baik, akan kita mulai kegiatan refleksi ini. Saya akan undi ya pakai ini. Nanti siapa yang menangkap? Terus berputar terus lagu terus. Di sini senang, di mana hatiku senang. Silakan Bu Sri, apa yang bisa kita petik pada hari ini dan akan diterapkan di sekolah, juga pelajaran berharga apa yang didapat dari teman yang akan diaplikasikan di pembelajaran di sekolah nantinya akan dibawa pulang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hal yang dapat saya peroleh dari pertemuan hari ini adalah lebih detail lagi terkait materi RPP berdiferensiasi itu sendiri. Baik. Dan akan saya terapkan tidak hanya kepada diri saya pribadi, juga kepada teman-teman di sekolah. Baik. Hal baik dari pertemuan hari ini adalah it's sesuatu yang baru karena bergabung dua kelompok. Oh iya, lebih ramai gitu. Iya, jadi lebih semarak ya. Semarak. Dan yang paling penting sebenarnya Pak, karena kami pakai baju baru. Ya, kasih. Iya. Ayo kita mulai lagi, kita lagi. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Hari ini pembelajaran pertama lebih banyak teman, lebih seru. Iya. Kemudian lebih banyak kita mendapatkan dari pemikiran yang berbeda karena dari latar belakang yang berbeda. Untuk pembelajarannya lebih belajar lagi. Tadi ada beberapa teknik yang mungkin dapat kita terapkan yang belum kita terapkan kepada murid. Terima kasih, luar biasa. Luar biasa. Silakan. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Ada apa dengan ini? Silakan Bu. Alhamdulillah hari ini saya dapat bola 1, warna pink lagi. Pertama yang saya bikin happy di sini saya berada di kelas yang baru. Iya. Kalau tadi di sana sempit, di sini luas. Biasanya di sana nggak ada itu layarnya, sekarang ada. Mungkin yang perlu diterapkan Ya, yang lagi. paling yang terpenting adalah saya lebih mendalami lagi tentang RPP berdiferensiasi. Ya. Dan saya dapat tadi masukan memecahkan masalah di pelajaran coach tadi. Karena saya adalah orang yang tergesa-gesa, jadi mungkin mulai saat ini saya akan menata diri lebih baik lagi. Mengucapkan terima kasih, minta maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.